Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan prosesi perkuliahan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi dan teman-teman bisa menyimaknya via saluran video yang nanti saya upload di study ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasan lanjutan berkenaan tentang konsep kesejahteraan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang menganjurkan bahwa setiap pemeluknya itu harus bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka kemudian baik di dunia maupun di akhirat dituntut untuk mendapatkan posisi di mana kita sebagai pemeluk Islam mendapatkan kebahagiaan. Dalam konteks kehidupan dunia, kebahagiaan itu tidak bisa lepas dari konsep kesejahteraan. Ada orang yang bilang bahwa uang itu tidak menentukan kebahagiaan. Itu memang betul. Tapi pada saat yang sama uang juga bisa menjadi instrumen untuk menghadirkan kebahagiaan baik diri maupun bagi orang lain. Kalau tidak punya harta, kita nggak bisa zakat. Kalau kita nggak bisa zakat, kita nggak bisa bantu orang lain. Nah, pertama hal yang harus kemudian kita pahami apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, selamat. Jadi ada beberapa kata kunci dari kata sejahtera. Yang pertama aman, yang kedua sentosa, yang ketiga makmur, dan yang keempat selamat. Nah, jadi antara kondisi sosial dan kondisi ekonomi itu memiliki keterkaitan dalam konsep kesejahteraan. Seseorang itu dianggap sejahtera ketika ia merasa aman, merasa makmur, tidak kekurangan, dan kemudian ia pun merasa selamat, tidak merasa terancam. Nah, dapat diartikan juga bahwa kata kesejahteraan itu menunjukkan kepada keadaan yang baik atau suatu kondisi di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Itu konsep-konsep kesejahteraan. Makanya di antara hidup yang kemudian setiap manusia itu hampir ingin dicari yaitu konsep kesejahteraan. Kenapa demikian? Karena dia pengen sehat, dia pengen damai, dan dia tidak ingin kekurangan dalam hal makanan ataupun pangan sehingga kemudian ia merasa bisa menjalankan aktivitasnya jauh lebih efektif. Nah, itu makna kesejahteraan secara singkat. Selanjutnya, perspektif Islam ada beberapa tujuan kesejahteraan itu dicapai. Yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Jadi kualitas hidup itu bisa seiring sejalan meningkat ketika kesejahteraannya juga meningkat. Nah, selanjutnya memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Nah, fungsi-fungsi sosial di masyarakat bisa kemudian tidak berjalan secara optimal ketika kesejahteraan itu tidak hadir. Misalkan, ibu yang seharusnya memberikan pengasuhan lebih kepada sang anak, tapi pada saat yang sama ia dituntut menjadi figur seorang ayah, ia harus bekerja, namun pada saat yang sama harus merawat seorang anak. Nah, itu kan fungsi sosial yang sebetulnya tidak efektif. Nah, selanjutnya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Artinya, ketahanan sosial itu adalah sebuah momen di mana kondisi masyarakat bisa meminimalisir diri dari proses-proses konflik yang kemudian akan terjadi. Konflik-konflik terjadi artinya konflik yang kemudian timbul di masyarakat menandakan bahwa ketahanan sosialnya lemah dan rata-rata konflik itu terjadi antar masyarakat ketika masyarakatnya itu lapar, ketika masyarakatnya itu tidak menemukan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya meningkatkan kemampuan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Nah, ini juga penting. Ketika orang sejahtera punya kemampuan untuk berbagi, maka kemudian secara naluriah orang itu sebetulnya mau berbagi. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya dorongan untuk berbuat baik.
Nah, ketika seorang manusia punya nilai lebih atau dari hartanya, dari kemampuannya, pasti ia akan menyisihkan apa yang kemudian nilai lebih itu untuk orang lain. Sehingga kemakmuran, kemudian kesejahteraan itu bisa melahirkan dan mendorong kepedulian sosial. Kalau serba kekurangan, setiap manusia akan fokus pada dirinya sendiri. Selanjutnya meningkatkan kemampuan, mohon maaf, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial. Nah, ini juga penting, pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial, maka kemudian ketika masyarakatnya sejahtera itu bisa mampu memberikan dorongan lebih kepada program-program peningkatan kesejahteraan secara umum. Nah, selanjutnya di dalam Islam, dalam mewujudkan kesejahteraan tidak lepas dari yang namanya aktivitas ekonomi. Tapi perlu kita ketahui bahwa alasan aktivitas ekonomi itu harus berlandaskan pada spirit-spirit Islam. Kata Imam Al-Ghazali, paling tidak ada 3 alasan aktivitas ekonomi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Nah, di dalam Islam kita dituntut untuk bisa mandiri memenuhi kebutuhan masing-masing. Tidak tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Maka dengan beraktivitas ekonomi, dagang, dan bekerja, seseorang itu bisa membekali dirinya untuk kemudian bisa bertahan hidup. Yang kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Nah, ini mulai tidak hanya diri sendiri, tapi juga keluarga. Artinya, perjuangan seseorang dalam mencari nafkah tidak hanya untuk berorientasi pada kebahagiaan pribadi. Tapi kalau ia punya tanggung jawab, jangan lupa tentang tanggung jawabnya, yaitu keluarga. Dirinya sejahtera, maka kemudian usahakan keluarganya juga sejahtera. Selanjutnya, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, ini yang terakhir. Jadi niatin juga kalau kita lagi usaha, lagi cari nafkah atau nyari kerja, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kita ingin bermanfaat dan bermakna bagi yang lain. Nah, selanjutnya, halo. Nah, selanjutnya, indikator kesejahteraan itu apa? Maka kemudian dapat kita lihat secara teologis dari surat Al-Quraisy ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila fi mrihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, di sini dijelaskan spirit-spirit bagaimana indikator kesejahteraan hidup. Yang pertama yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Nah, dimensi yang pertama kesejahteraan dari spirit Al-Quran adalah rihlah, mampu melakukan mobilitas. Artinya setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berekspresi, setiap penduduk bisa memiliki kesempatan untuk bermobilitas, melakukan dinamisasi sosial dan dinamisasi ekonomi. Seseorang bisa dagang dan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kemudian kesejahteraan itu tidak hanya sekedar bagaimana diukur dari mobilitas ekonomi dan mobilitas sosial, tapi juga falyabudu rabb hadzal bait. Masyarakat yang sejahtera harus diiringi dengan kemampuan dan peningkatan spiritual. Dengan apa? Falyabudu, dengan beribadah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka kemudian dimensi yang seharusnya tercapai selanjutnya sebagai indikator kesejahteraan adalah at'amahum min ju', yaitu bebas diri dari rasa lapar. Artinya tidak rawan pangan, makannya tercukupi. Wa amanahu min khauf, kemudian merasa aman, tidak khawatir kesien perang, tidak merasa terancam. Maka kemudian itu adalah spirit-spirit kesejahteraan di dalam surat Al-Quraisy. Nah, selanjutnya di dalam Islam kita dituntut tidak hanya untuk fokus pada kepemilikan pribadi, tapi juga apa yang kita miliki selalu ada 2,5% jatah bagi orang lain, termasuk di dalam harta. Ketika harta sudah masuk nisab, maka kemudian kita dituntut untuk zakat.
baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 1 tahun sekali itu diwajibkan bagi siapapun, bagi yang mampu ya, bagi yang tidak ya mau gimana lagi. Dan selanjutnya ada zakat mal. Di dalam surat At-Taubah 103 Allah berfirman, "Hud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Nah, di sini dijelaskan bahwa zakat itu harus diambil kemudian dikelola oleh amilin dan didistribusikan. Tujuannya untuk apa? Zakat ini tujuannya diantaranya adalah untuk pemerataan ekonomi. Jangan sampai yang miskin dan yang kaya itu memiliki ketimpangan ekstrim. Maka kemudian dijembatani dengan konsep zakat. Sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, tapi juga minimal dapat dinikmati pula 2,5%-nya oleh masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ataupun mustahik zakat. Nah, itulah beberapa gambaran bagaimana Islam memberikan panduan ketika manusia mau menghadirkan dan membangun tentang konsep kesejahteraan. Teman-teman, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di ruang diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.